Duduk gak masuk bang, sama kamera. Yang untung di depan, duduk. Kasihan yang belakang. Belakang satu-satu. Oke, ready. Gas. Kamu minum berapa? Yuk. Bercanda aja. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Hari ini kami sudah melaksanakan proses mediasi yang pertama yang difasilitasi oleh mediator hakim yaitu Sri Gunanya saya. Nah, adapun mediasi pertama ini tadi disampaikan terkait dengan tata kelola mediasi, ya. Terus kemudian disampaikan juga beberapa poin, misalkan terkait dengan kehadiran masing-masing prinsipal. Kemudian disampaikan juga minggu depan akan diagendakan mediasi kedua proposal penawaran dari para penggugat, yaitu kami sendiri sebagai kuasa hukum penggugat. Ada rencana isi proposalnya seperti apa bocorannya? Ya, ya, jadi minggu depan itu kan tanggal 11 November 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan mediasi kedua dengan agenda proposal penawaran perdamaian dari para penggugat. Nanti akan menghadirkan kita juga. Ya, kami perlu sampaikan sebenarnya hari ini Nikita Mirjani itu bisa dihadirkan karena kami sudah mengajukan namanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperbolehkan Nikita Mirjani untuk hadir dalam proses mediasi ini. Tapi karena kebentuk dengan waktu yang cukup menyita dalam pengurusan administrasi dokumen sehingga tidak dimungkinkan hari ini. Nah, kemungkinan kami akan hadirkan Nikita Mirjani pada mediasi kedua tanggal 11 November 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dikit proposalnya dari Nikit. Oh ya, jadi tentu kan proposal yang akan disampaikan dari para penggugat itu kan para penggugatnya ada dua, Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki. Nah, nanti kami akan menyusun itu, kemudian apa yang menjadi keinginan prinsipal baik Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki, itulah nanti yang kami ajukan dalam mediasi tahap kedua. Nanti bakal ada gugatan balik juga katanya dari pihak Reza Gladys di mediasi itu. Gimana mungkin Bang? Oke. Jadi gini, dalam proses mediasi yang dilaksanakan selama 3 bulan kerja sesuai dengan ketentuan Permen 2016, tidak ada gugatan balik di situ. Itu bicara namanya identifikasi masalah, berbicara solusi dalam proses perdamaian. Nah, nanti ketika misalkan 30 hari kerja itu proses mediasi dinyatakan deadlock, maka masuk namanya dalam pokok perkara. Nah, disitulah nanti ranahnya ketika ada jawaban dan eksepsi dari para tergugat. Kalau mereka melakukan namanya rekompensi, silahkan, mereka yang punya hak telah hadir. Tapi kami hari ini menyampaikan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik bagaimana mestinya. Wah, saya mendengar itu ya. Kami hanya fokus terhadap perkara nomor 1000/PDTG 2025 terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Iya, ditanyakan saja ke ini, siapa yang menyebut itu? Ditanyakan saja, kami tidak tahu itu. Ya, kami fokus hanya terkait dengan gugatan PMH sama upaya banding yang sudah kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi hanya 2 poin itu yang kami fokus saat ini. Bang, artinya uang 4M itu sudah berpindah tangan dari Reza Gladys ke Nikit. Itu yang diperkarakan sama mereka. Nah, Sehingga akan menggugat. kami kan belum menerima itu gugatan itu. Jadi kami belum bisa berkomentar hal itu. Nanti kalau kan orang hukum itu harus bicara namanya fakta, ya. Nah, belum ada faktanya, bagaimana kami menanggapi itu? Ya. Tadi juga mereka menganggap dari kontestasi itu komedi dan mereka siap untuk melanjutkan ikutlah apa dari pihak
itu pendapat mereka, tapi kami mau sampaikan begini. Ketika kami membangun konstruksi hukum dalam gugatan perkara nomor 1000/PDTG 2005 ini tentang perbuatan hukum itu kan nggak salah-salah, ya kan? Karena ada aja hukum namanya opere informed pro patio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, dia harus buktikan. Nah, tentu kami membangun konstruksi hukum itu yang kami tuangkan dalam posita dan petitum itu nggak mengada-ada, kami akan buktikan. Tapi sementara dalam proses mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti, kita bicara namanya solusi. Nah, ketika sudah tidak ada lagi solusi dalam proses mediasi, dinyatakan mediasinya deadlock. Nah, di situ nanti kita bicara nanti susun dari masing-masing, pembuktian masing-masing, gitu ya. Bang, ini kan udah ajuin banding ya. Mungkin harapannya apakah hukuman dari pengadilan tinggi itu dikurangi atau seperti apa nih? Ya, jadi sebenarnya kan apa sih konsekuensi hukumnya ketika melakukan upaya hukum banding? Sebenarnya konsekuensinya ada 3. Satu adalah bisa upaya banding itu lebih rendah dari putusan tingkat pertama. Yang kedua bisa putusnya sama dengan putusan tingkat pertama. Yang ketiga bisa juga lebih tinggi, ya. Tapi kan kami sudah menghitung-hitung dengan baik apa menjadi alasan hukum kami. Kami beranggapan bahwa putusan di tingkat pertama ini banyak amal pertimbangannya itu yang menurut hemat kami itu sangat lemah, sehingga kami perlu memperjuangkan rasa keadilan untuk Nikita Mirzani dalam upaya banding. Begitu. Jadi harapannya apa? Bebas atau? Bebas lah, itu harapan kami. Gitu. Nah, mudah-mudahan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa mewujudkan mimpi kami sehingga Nikita Mirzani mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan. Ya. Oke. Banding udah di kemarin dibawa ke PT ya. Ada jadwal sidang. Iya, jadi kan kemarin itu rekan saya Gali Rakasiwi sudah mendaftarkan ya pernyataan banding terhadap putusan perkara nomor 362 ya. Bahkan tidak hanya itu, hari ini juga Pak Gali juga sudah mendaftarkan juga upaya banding dari perkara 363, yaitu terdakwanya adalah Ismail Marzuki ya. Jadi dua-duanya upaya banding itu ya. Berarti untuk Maya sendiri sudah fix banding juga, Bang? Iya, silakan dilanjutkan Pak Gali. Kan kemarin masih berdiskusi nih dengan Maya, jadi hari ini sudah fix untuk banding juga karena kan sebetulnya jaksa kan banding. Baik, awalnya Mail kan menunjukkan banding kan. Jadi dari awal selesai kemarin putusan, kami sempat berdiskusi, Mail tidak mengajukan banding. Ternyata pada saat kemarin, pada saat saya datang ke sini, saya sekitar jam 10-an lah. Saya datang ke PTSP, saya tanyakan, dua-duanya itu belum diajukan banding oleh JPU. Saya cek ke PTSP. Saya proses kemarin surat kuasa, saya proses untuk permohonan bandingnya, terbentur dengan ISOMA, saya tinggalkan. Habis itu ternyata pas saya tanya lagi, JPU ajukan banding dan JPU ajukan banding untuk Nikita dan Mail. Jadi udah langsung tuh. Padahal pada saat paginya belum ada. Nah, kami dari awal kan memang mengajukan banding untuk Nikita. Ternyata JPU ajukan banding, baik untuk Nikita dan Mail, kami berdiskusi kembali untuk bandingnya Mail dan diambil keputusan Mail juga wajib mengajukan banding. Seperti itu prosesnya kemarin. Kenapa? Nah, kalau untuk banding itu kan jadwalnya itu kan persidangan secara pemberkasan ya. Jadi kami menyatakan banding kemarin itu untuk Nikita Mirzani itu terhitung daripada kemarin mengajukan, dikasih waktu 7 hari untuk memberikan memori banding, termasuk untuk hitungannya Mail otomatis kan terhitung dari sekarang 7 hari ke depan kita harus menyerahkan memori banding, termasuk dari JPU kan mereka juga banding, mengajukan banding pasti sama, dikasih waktu juga 7 hari. Nah, kita juga nanti karena JPU banding otomatis kita akan memberikan juga kontra memori banding ke JPU, jadi sama-sama nanti JPU juga akan memberikan memori banding, kami juga akan memberikan banding,
dan JPU juga akan memberikan kontra, kami juga akan memberikan kontra atas pengajuan banding oleh JPU untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ada lagi yang lain? Siap. Cukup.